Ini kan Tempo nih. Serikat ojol pengemudi yang bertemu Gibran bukan anggota mereka. Iya. Nggak, maksud gue Tempo tuh kepikiran gitu, cari gara-gara sampai segitunya gitu. Kan pasti ada orang yang bertanya, kemana wapres kita ini gitu kan? Oh iya. Kemana? Ternyata ada muncul sebuah foto dia sedang bertemu dengan komunitas, katakanlah driver ojek online gitu kan. Ada foto gitu. Nah, kita verifikasi. Nah, ternyata dari serikat ojol yang setidaknya kita yakini bahwa mereka adalah wadah bagi komunitas-komunitas ojek online itu ternyata jangkrik, Pak. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini emang ini nih, gue susah nih sekarang kenalin lo kan. Kadang-kadang ini kan harusnya kan kita tapping yang kedua ya, jadi harusnya kan ini episode kedua kan. So kadang-kadang sama admin gue nih ditaruhnya episode 1 yang ini nih, jadi terserah dia aja. Jadi udah ini teman-teman, pokoknya kita udah di ruangan ini ya, berarti ini tapping yang kedua. Ini masih sama Mas Rikang. Mas, itu yang jarah-jarah itu kemarin ya, itu kalau investigasimu itu ada yang nyuruh atau nggak pakai babi bu, langsung pertanyaan pertama. Ongoing project, Mas. Ongoing project. ya. Lengkapnya silakan baca Tempo versi cetak. Tapi lo ngeliatnya kemarin gimana sih, bro? Maksud gue, ya lo kan kita sama-sama ya, kalau lagi ada demo kan gue juga sering datang tuh. Tapi emang kebetulan 25 dan 28 kemarin gue nggak sempet datang tuh. Karena kalau yang 25 bahkan gue nggak terlalu denger gitu ada apa. Bahkan waktu itu gue berencana sama teman-teman ini mau ke Pati, karena justru yang gue denger tuh kan Pati yang mana sih? Pati 25 itu. Jadi kita justru hari Jumat itu mempertimbangkan untuk ke Pati. Terus nggak jadi, terus 25 28 gue denger ada demo lagi. Jadi dua-duanya tuh gue nggak prepare untuk datang. Tapi menurut Mas Rikang, kemarin demo itu memang sudah dirancang lama atau kan gini ada nih Mas Presiden Iqbal kalau nonton ini terus ngerasa wah nggak bener tuh, datang ke sini kita klarifikasi ya. Karena ada yang bilang Iqbal tuh lagi show off supaya dia jadi wamen menggantikan Noel katanya gitu ya. Walaupun gue yakin masa gitu nggak bener tuh. Tapi kalau menurut lo kemarin tuh apa sih 25 dan 28 itu? Kan 25 mahasiswa, 28 buruh, terus ada mahasiswa dan akhirnya ricuh. Coba Mas Rikang dari sisi bocorin lah sekali-sekali di sini. Ya intinya kan gini, Mas, bahwa demonstrasi, unjuk rasa, protes itu kan dijamin oleh undang-undang dan ya itu mestinya fungsi warga dalam republik kan. Ketika ada pemerintahan, ada pejabat publik yang nggak benar, ya mereka punya hak untuk mengoreksi, mengingatkan, memprotes. Salah satu jalurnya yang disediakan adalah demonstrasi atau unjuk rasa gitu. Bahkan konstitusi pun menjamin kan bahwa kita punya hak untuk berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat dan seterusnya gitu kan. Nah, memang yang menjadi pertanyaan besar adalah kalau kita lihat setelah ada demonstrasi mahasiswa, kemudian buruh, berikutnya ini loh, peristiwa berikutnya yang kemudian terjadinya penjarahan, ya kan, aksi-aksi bahkan sampai mendatangi rumah pejabat, menteri dan macam-macam. Dan menurut gue itu sudah di luar koridor penyampaian pendapat gitu kan. Ya itu yang menurut gue yang nggak bisa dibenarkan dengan dalih apapun. Lu boleh demonstrasi tapi jangan anarkistis gitu loh. Nah, aksi-aksi bahwa sampai kemudian penjarahan, menggeruduk rumah pejabat, betapapun kita tidak setuju ya dengan pernyataannya, dengan kebijakan,
ya penjarahan ataupun kemudian mendatangi, menggeruduk rumah sampai kemudian merampas harta benda yang ada di dalamnya, itu menurut gue sudah berlebihan gitu. Lu boleh demonstrasi deh, lu boleh protes, tapi jangan jangan crossing the line lah dengan sampai melakukan aksi-aksi semacam itu. Tapi keberanian melakukan itu tuh menurut gua tuh melebihi keberanian penyampaian fakta-fakta dari bocor halus itu. Maksud gua kan dia nggak takut gitu kan ada nextnya tuh pasti kan, masa iya nggak dicari kan sama aparat kan. Keberanian macam apa itu sampai berani menggeruduk, menjarah rumah orang menurut lo tuh? Ini di tengah situasi masa pada waktu kejadian ya, dan tim di Tempo pun sebenarnya sudah melakukan semacam reportase awal lah soal bagaimana sih mobilitas orang-orang yang terlibat atau kemudian ada di dalam peristiwa atau lokasi kejadian yang mungkin pemirsanya Mas Hen bisa menyimpulkan dan bisa dibaca di majalah Tempo bahwa misalnya di rumah Sri Mulyani ketika di Bintaro itu ada pengakuan bahwa masa itu sempat berkerumun dan bergerak setelah ada bunyi atau aba-aba khusus, ya kan, bisa petasan. Oh, oke. Gitu. Ada petasan, mereka baru kemudian bergerak menuju ke lokasi. Ini kan satu peristiwa yang menurut gua ya, ini nggak bisa dipandang bahwa peristiwa biasa-biasa aja gitu. Nah, laporan atau reportase jurnalistik itu mencoba untuk mencari bagaimana sih kaitan-kaitan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Apakah ini ada yang benar-benar menyepakati aba-aba tertentu ketika untuk mereka bergerak? Siapa yang mengumpulkan mereka? Mereka datang dari mana? Dan saya kira tidak hanya Tempo, media-media lain kan juga sempat memberitakan ya, menemui orang-orang yang sempat tertinggal. Iya. Ya kan, di rumah Ahmad Saroni kan. Ada penjarahan atau penggerudukan ke rumah Ahmad Saroni, tapi ada orang-orang yang tercecer dari rombongan. Kemudian itu ditemui oleh wartawan. Dan dia mengaku bahwa, oh saya bukan orang sini, artinya bukan orang Jakarta Utara atau orang Priok. Dia dari luar Jakarta. Kan artinya berarti nggak mungkin kan dia tiba-tiba ada agenda iseng gitu datang dari luar Jakarta, tiba-tiba datang ke Tanjung Priok kan. Ini satu hal yang aneh menurut gua. Pasti ada pesan-pesan atau sesuatu yang membuat dia datang ke situ gitu. Itu kan pasti juga sekarang sedang diinterogasi aparat tuh kali gua rasa tuh orang yang pernah yang ketinggalan itu, yang tercecer itu, bisa jadi yang tercecer itu gitu, boleh jadi gitu. Oh, tapi ini pertanyaan banyak orang, saat itu di mana Pak Polisi? Maksud saya kan Sri Mulyani bisa dibilang RI 3 lah ya, bendahara negara kan. Walaupun itu bukan rumah dinasnya gitu ya, tapi kan tetap saja itu rumahnya dia gitu. Nah itu kenapa? Ada apa? Waktu itu apa, mungkin sibuk tempat lain atau? Siapanya nih? Si aparatnya. Kan kalau kita ngelihat dalam potongan-potongan video yang beredar kan sebenarnya sudah ada aparat yang berjaga pada waktu itu, meskipun bukan polisi Mas ya. Gitu. Nah, di tengah situasi itu memang ada kondisi di mana polisi ini kan sedang dihajar sana sini, dalam arti setelah peristiwa atau insiden almarhum Afan Kurniawan, ya kan, di Jakarta itu kan polisi kemudian betul-betul diajar di sana sini, dalam arti dikritik habis, kemudian dia gitu kan. Nah, itu yang kemudian menimbulkan situasi di mana polisi menjadi posisinya tidak cukup kuat dalam beberapa hal gitu. Itu kenapa menurut lo ada yang ngebalikin barang? Itu yang terakhir saya baca tadi. Yang di jam itu ya? Jam Richard Mille ngebalikin tuh yang 11,7 miliar dibalikin. Terus tapi barang-barangnya Sri Mulyani duluan kan yang dibalikin itu. Oh, gue belum terinfo itu. Yang saya lihat itu. Itu pertama yang gue nonton itu justru yang ngebalikin barang adalah orang-orang yang menjarah rumahnya Sri Mulyani, baru kemudian rumah-rumah yang lain. Itu kenapa kemudian
mereka mau ngebalikin gitu. Ya, gue pakai common sense aja sih Mas, bahwa ya mereka kan di situ menjarah, mencuri, dan itu pidana, Pak. Iya. Gitu kan. Itu netizen itu loh. Day one, Iron Man di rumah orang miskin. Itu ya, supaya tidak terjadi lagi menurut lo mesti gimana kan? Penjarahan atau demonstrasinya? Penjarahannya. Ya, dalam hal ini negara mesti hadir gitu loh. Negara mesti hadir dalam bentuk-bentuknya ya, dalam arti apa ya, dalam hal ini Sri Mulyani atau rumah atau kediaman pribadi Sri Mulyani ini kan, Sri Mulyani adalah pejabat negara ya. Itu kalau pasti orang akan berpikir, wah wong rumah pejabat negara aja bisa ditembus gitu, apalagi kita ini rakyat biasa, ketika ada sesuatu yang barangkali mungkin tidak sebesar yang dilakukan atau yang dialami oleh Bu Sri Mulyani, tapi misalnya ada dispute nih, saya sama Mas Yen ribut nih. Nah, saya rakyat biasa atau saya menghadapi perusahaan besar gitu kan. Nah, saya rakyat biasa, lawang pejabat aja nasibnya seperti itu, apalagi saya rakyat biasa. Bisa jadi saya bisa lebih parah gitu kan. Okay. Nah, ini bisa menimbulkan presiden. Nah, karena itulah kemudian negara mesti hadir, dalam arti apa? Ya orang-orang yang terlibat, bersalah, dan mesti sampai bisa mengusut siapa aktor intelektualis ya dalam hal menggerakkan massa ini gitu, agar ya jangan sampai presiden ini terulang kembali, insiden ini terulang kembali gitu. Nah ini saya harus nanya nih Kang, walaupun saya waktu di TTP pertanyaan ini gue ngakak-ngakak juga. Apa itu? Apakah Eko, Uya, Nafa, Roni, Sri Mulyani itu nggak punya pegangan dari dukun apa? Tuh kan lo ketawa juga, ini serius ini. Ini pertanyaan orang Indonesia tuh kan kait-kaitannya ke supranatural itu. lo sebagai wartawan, coba lo ditanya begitu, gimana jawaban lo? Ya, gue nggak ada informasi ya soal itu. Orang Indonesia. Apakah mereka punya pegangan tertentu? Masa Roni nggak punya keris gitu, punya keris? Ya kalau bagaimanapun ya ketika kebijakan mereka keliru, mereka blunder ya dalam hal misalnya dalam hal verbal, omongan atau pernyataan-pernyataan publiknya, mereka mesti siap dong dengan resiko atau konsekuensi untuk diprotes, dikritik gitu kan. Kang gini, apa yang dilakukan Tempo pertama kali itu instruksinya pasca demonstrasi kelam ini kan? Ini demonstrasi Pak Prabowo yang terbesar ya sejak zamannya Pak Prabowo nih. Dan kayaknya ujian pertama dia sebagai presiden ya. Dan sampai hari ini belum tenang nih masyarakat sampai syuting ini dilakukan ya. Jadi artinya tuh banyak siswa-siswa yang belum juga masuk sekolah, mesti PJJ, banyak juga kantor-kantor yang masih WFH gitu kan. Artinya kan nggak selesai 1-2 hari gitu. Nah yang dilakukan Tempo sebagai sebuah perusahaan media massa itu investigasinya mulainya dari mana tuh? Mencari tahu, oh ini informasinya begini-begini, terus sampai what next-nya kira-kira? Ya, gue bisa jawab tuh Mas, dalam arti gini, Tempo kan sejak awal memang posisikan diri ya, tidak hanya dalam peristiwa ini, tapi dalam berbagai lintasan sejarah peristiwa di Indonesia, kita mencoba posisikan diri sebagai clearing house of information, gitu kan. Apalagi di tengah era digital. Informasi berseliweran di mana-mana, bisa jadi hoax, bisa jadi misinformasi, bisa jadi disinformasi gitu kan, macam-macam. Nah, tugas kita sebagai institusi jurnalisme adalah membuat informasinya menjadi jernih gitu. Misalnya, benar nggak sih ada yang menggerakkan misalnya? Benar nggak sih misalnya orang-orang pemain malam itu benar-benar terorganisir gitu kan? Pemain-pemain malam ini adalah misalnya kelompok-kelompok yang datang ketika demonstrasi menjelang sudah sore menjelang malam gitu kan, dan kemudian memicu kebakaran-kebakaran ya kan. Lawang demonstrasi terjadi siang ya kan, terjadi sejak siang, tapi kebakaran itu baru terjadi ketika
menjelang Malam. gelap, iya kan Mas Hen? Itu loh. Nah, apakah benar ada orkestrasi itu misalnya? Nah, sebentar saya potong. Saya kan juga aktivis. Waktu jadi mahasiswa demo-demo, itu ada beberapa aturan yang wajib kita taati Patuhi ya. sebagai pendemo. Yang pertama, kita harus demo dengan perut terisi gitu ya, apapun itu. Mau cuma 1 sendok, mau cuma 1 gempal roti aja, pokoknya lo harus makan. Kemudian yang kedua, pada saat jalan dilarang keluar dari tambang tuh kita. Jadi harus berada di dalam tambang. Terus kemudian yang ketiga, kalau mau izin keluar tuh harus ditemani dan orang harus tahu tuh. Terus kemudian, nah ini Danlap biasanya begitu jelang gelap itu kita harus sudah kembali ke kampus. Jadi artinya kita harus segera meninggalkan tempat demonstrasi supaya tidak jadi tunggangan gitu. Nah itu biasanya kami sepakati itu tuh dari zaman mahasiswa tuh. Nah tadi tuh menarik pertanyaan lo, kenapa kemudian apakah orang-orang malam ini, gerombolan malam ini gerakannya ada yang ngatur apa nggak? Kalau menurut gua, kalau dari pengalaman di lapangan sebagai mahasiswa itu pasti ada, karena si mahasiswanya udah pulang kan. Iya. Memang ada beberapa orang kantoran yang datang, tapi orang kantoran tuh lebih ke foto-foto, selfie-selfie. Iya. Habis itu pulang lagi gitu. Gitu. Nah ini termasuk kan mau nanya juga gini gue. Pasti kan Tempo sudah melakukan investigasi kedatangan anak STM. Ya di sebelumnya kan sudah ada tuh anak STM. Nah itu bisa ceritain sedikit nggak tuh? Nah itu Mas, jadi tugas kita yang sekarang gue bilang tadi ongoing project adalah menelusuri ini gitu, kaitan-kaitan antara setiap fragmen peristiwa itu dengan peristiwa-peristiwa lainnya, sehingga kita nggak mungkin sih kita mendapatkan utuh atau komprehensif, tapi setidaknya kita bisa mendapatkan big picture-nya itu kayak apa gitu. Jadi dari fragmen-fragmen yang kecil gitu kita kulitin, kita datengin orang-orang yang barangkali lu nggak membayangkan, maksudnya kita datengin orang Starling gitu kan, kita datengin orang warung pecel lele gitu kan, tapi dia ada di lokasi peristiwa, dan dari peristiwa itu kita kayak mengupas kulit bawang gitu Mas, kita Connecting many dots. Iya, kita kupas kulit bawang pelan-pelan gitu, dari cerita mereka kita dapat apa, misalnya dapat pola atau misalnya ciri-ciri pelaku, atau yang seperti gue bilang tadi, ada tanda-tanda khusus nggak yang kemudian mereka ingat atau mereka lihat, mereka dengar ketika masa mulai bergerak atau ketika mulai api membesar, itu ada tanda-tanda khusus nggak, siapa yang berkerumun di lokasi misalnya kebakaran itu. Nah begitu-begitu sedang kami kumpulkan. Termasuk yang dugaan-dugaan bahwa yang membakar halte itu sebetulnya sudah ada orang yang ditugaskan untuk membakar, jadi bukan massa. Itu juga diinvestigasi juga. Segala kemungkinan kami buka sih ke arah sana gitu. Enggak, maksud gue apa sih sebetulnya yang diajarin Tempo nih? Kayak misalnya gue masukin nih di Instastory gue, ini hal yang gue rasa media lain nggak punya nih kayak gini nih. Nih. Apa misalnya? Coba. Ini kan Tempo nih. Serikat ojol pengemudi yang bertemu Gibran bukan anggota mereka. Iya. Nggak, maksud gue Tempo tuh kepikiran gitu, cari gara-gara sampai segitunya gitu. Bukan cari gara-gara Mas Hen, tapi itu tugas jurnalistik gitu kan. Oh gitu. Kita kemudian mencoba untuk memverifikasi sampai ya tugas kita adalah melayani publik, melayani ya Mas Hen, orang-orang lain yang butuh informasi yang terverifikasi gitu. Kan di tengah demonstrasi kemarin 25 dan 28 ya, kan pasti ada orang yang bertanya, kemana wapres kita ini gitu kan. Oh iya. Kemana? Ternyata ada muncul sebuah foto dia sedang bertemu dengan komunitas, katakanlah driver ojek online gitu kan. Ada foto gitu. Nah kita verifikasi bener nggak sih? Ya, itu kan tugas jurnalistik biasa sih menurut gua. Nah ternyata dari serikat ojol yang setidaknya kita yakini bahwa mereka adalah wadah bagi komunitas-komunitas ojek online itu, ternyata mereka mengeluarkan statement itu bukan anggota mereka, dan kita ya ini kita pakai atau kita ambil sebagai sumber resmi dong. Kita nggak percaya gitu. Pasti di internal mereka sudah ada mekanisme untuk checking kan, bahwa orang-orang ini fotonya misalnya wajahnya pengurus lu bukan sih gitu kan, atau member lu nggak sih gitu kan. Sementara kan ya lo bocorin sedikit lah 10%-an dari investigasi kemarin itu apa yang dicium Tempo sebenarnya sih? Gue belum bisa menyimpulkan Mas. Atau begini aja pertanyaan gue, what next after
kejadian 25 dan 28 Agustus kemarin. Ya, ya. Ya tentu apa ya, Tempo sebagai bagian dari masyarakat sipil gitu, yang menghendaki demokrasi ini sehat, tentu pemerintah atau presiden dengerin dong gitu kan, apa yang dituntut atau disuarakan oleh masyarakat ya dalam hal ini gitu. Nah, itu aja di deliver atau kemudian diserap oleh pemerintah dan dilakukan, itu satu progres yang sangat baik menurut gua. Nah, kalau kemudian sekarang eh, di tengah situasi ini presiden malah bilang bahwa naikkan pangkat polisi yang terluka atau menjadi korban dari demonstrasi. Dan kemudian ada beberapa komentar-komentar lain yang menurut gua tidak menjawab sebenarnya tuntutan dari masyarakat sipil gitu loh, soal pembenahan kelembagaan, macam-macam gitulah, yang menjadi PR Prabowo selama kurang dari setahun ini nggak dijawab oleh Prabowo. Ibaratnya ini yang sedang gatel ini kaki kanan nih Mas Hen, tapi yang digaruk ini kaki kiri gitu loh, ya kan? Ada persoalan, tapi kemudian dia tidak mencoba untuk mendeliver persoalan itu, gitu. Jadi kalau ini terjadi nih, ya menurut gua ini cuma api dalam sekam aja. 1, 2 hari, 3 hari ke belakang mungkin saja reda, tapi kan aspirasi masyarakat kan masih belum terjawab ya kan, soal lapangan pekerjaan, soal bahan pokok yang murah ya kan, dan macam-macam. Itu kan jadi tuntutan dan persoalan kita hari-hari ini. Kalau itu nggak direspon ya mungkin kita nggak tahu, sooner or later bisa jadi eskalasi-eskalasi semacam ini akan terjadi gitu. Nah, kelihatannya ada nggak kalau pandangan Tempo, kalau nggak selesai akan ada lagi nggak gerakan-gerakan seperti ini? Seperti yang gue bilang di podcast rekaman kita yang tadi ya, misalnya dari sisi POV pajak aja misalnya deh, POV pajak gitu kan, kasus di Pati itu bisa jadi menyebar dan akan terjadi di tahun depan, ya kan? Salah satunya itu sebetulnya komentar pajak, gue lupa dari mana, yang kata Selios apa nggak salah ya, yang mengatakan bahwa anggota dewan itu bayar pajak tapi dibayarin negara gitu. Itu juga salah satu hal mungkin yang ya kecemburuan macam ini lah Mas, maksudnya ya lah, kita rakyat biasa aja dipajakin, tapi lulu pada yang pejabat yang sudah gajinya atau pendapatannya itu udah sebegitu besar, masa sih minta ditanggung. Artinya ketidakadilan ini yang kalau semakin dilihat oleh rakyat gitu kan, ya orang pasti akan marah juga gitu. Ini akumulasi kemarahan publik gitu. Peluk-peluk tetot-tetot udah berapa hari ini nggak terdengar. Nggak ternyata takut kali ya. Ya itu kan bagian dari ya keadilan sosial juga kali ya. Kalau lo nggak mau telat ya berangkatnya kemarin lah. Gitu. Nah Kang, tapi gini, kira-kira apakah Tempo pernah menemukan kesamaan? Ini kan investigasi kan, dan Tempo kan juga ada putar balik gitu ya, yang tentang sejarah itu. Apakah ada pola yang sama demonstrasi 28 yang terjadi kemudian akhirnya ada kerusuhan penjarahan itu dengan demo-demo sebelumnya? Kalau gue jawab masih terlalu cepat sih Mas. Masih terlalu cepat toh. Peristiwa baru mungkin berselang 3-5 hari ya dari kejadian utama, dan kalau menyimpulkan ada pola yang sama atau pelakunya diduga pihak-pihak tertentu, itu menurut gua masih terlalu cepat. Itu butuh semacam investigasi yang lebih komprehensif, lebih serius, dan butuh waktu sih menurut gua. Gitu. Tapi titip pertanyaan itulah ke putar balik tuh. Apakah ada pola-pola yang sama? Oke, sekarang kita ke Tempo nih. Dibocorin dong, kalau mau jadi wartawan Tempo itu sebetulnya berapa lama pendidikannya sampai lo bisa mengaku
dan bangga gua wartawan Tempo. Itu berapa lama tuh? Terus penggemblengannya dari retreat di Magelang juga. Retreat di Magelang. Kita ada retreat di Sirnagali. Oh gitu. Nah, itu ceritanya kan banyak yang nggak tahu nih. Proses menjadi wartawan Tempo. Ada retreat di Sirnagali gitu. Jadi ketika lu jadi diterima sebagai Kan lo daftar nih. ya daftar diterima katakanlah gitu ya, diterima, kita beres. long story shortnya diterima gitu kan. Nah ketika diterima di Tempo lu nggak langsung masuk liputan diceburin gitu mas Oh enggak. gitu. Jadi kita di training dulu tuh yang namanya di Wisma Tempo Sirnagali di Megamendung sana Oke. di Bogor gitulah. Terus dia apain direndam gitu-gitu? Enggak lah. Di situ ya Jurik mereka malam gitu nggak ya? enggak. Di situ kita training yang betul-betul buku putih kita gitu. Bagaimana seandainya saya wartawan Tempo, di situ sebagai wartawan Tempo lu harus punya value apa? Nilai-nilai apa yang mesti lu pegang. Misalnya wartawan Tempo haram hukumnya menerima amplop. Itu doktrin gitu kan. Kalau nggak pakai amplop? Nggak boleh juga. Boleh juga. Amplop itu simbol. Wartawan Tempo itu haram hukumnya menerima amplop. Jadi ketika lu terima amplop, lu pasti dipecat gitu kan. Jadi itu terus kemudian bagaimana kita memperlakukan fakta, kebenaran itu seperti apa dan seterusnya. Sampai kemudian sangat teknikal. Gimana lu wawancara, gimana lu bikin tor liputan dan macam-macam. Nah, dari situ baru kita dimasukkan tuh ke DES. Oke, des tuh bidang-bidang ya. Bidang-bidang, ada ekonomi, ada politik, ada hukum. Itu nggak bisa milih dia. Nggak bisa. Kalau bisa milih, ricu Pak. Oh ya, Gitu. olahraga. Iya, gitu. kalau gue punya preferensi, gue pengen jadi wartawan olahraga Pak Ensa. Iya, Gitu iya, lah. iya. Kalau gue punya preferensi, gitu lah. Jadi dan tiga des utama itu mesti mereka rasakan semua. Politik, hukum, Ekonomi. ekonomi. Jadi gue juga dulu gitu. Jadi mesti muter tuh di 3 des ini sampai kemudian dilihat tuh di scouting bahwa oh si A ini punya potensi di isu politik, si B di isu ekonomi. Ada juga yang kemudian di scouting ini kayaknya nggak di tiga-tiganya, tapi coba kita ke lingkungan, coba ke isu-isu internasional. Oh ternyata oke, jalan. Nah ya begitulah. Ada yang wah ini anak nggak oke banget nih udah Ada juga, Terus saya ada juga. Biasanya di situ ada kayak semacam mentoring. Nah, di dalam proses itu, Mas, kita tuh kayak ada in-house training, ada kelas lagi setiap pekan. Oh gitu. Gitu. Jadi di Tempo itu ketika lu jadi wartawan nggak kemudian dilepas begitu aja. Kita ada mereka jadi ada in-house training yang pengisi kelasnya itu adalah kami ini yang sudah lebih dulu masuk. Kita sharing. Lo tahun berapa sih masuk Tempo? Gua 2014. 2014 udah 11 tahun ya? 11 tahun. 11 tahun baru jadi seorang Rikang tuh. Nah waktu Bocor Halus tuh ada scoutingnya juga, ada apa sih Siapa nih namanya tuh? potensial gitu? Oh, siapa apa sih namanya tuh kalau Audisi audisi gitu. Gak ada mas. Oh nggak ada ya? Gak ada. Jadi waktu kita bikin Bocor Halus itu kan satu podcast atau kami menyebutnya IP yang diinisiasi oleh teman-teman di Des Politik. Yang managing editornya atau redaktur pelaksananya namanya Stefanus Pramono itu. Nah, Pram dan kami kemudian brainstorming dengan teman-teman di produksi dalam hal ini TV Tempo. Ya, ngobrol-ngobrol ketemulah konsep podcast itu jadilah Bocor Halus. Gua rasa TV Tempo aja kalah populer dengan Bocor Halus sekarang. Ya kan? Oh, jadi udah jadi Rikang nih 11 tahunan. Ya, Terakhir terima kapan Tempo? Terima wartawan terakhir? tahun lalu 2024 ada. Oh, ada berapa masuk? Mungkin apanya? Masuk Gajinya atau orangnya? Masuk berapa orang? Masuk berapa orang? Kurang dari 20 lah. Kurang dari 20. Mungkin 18. Tapi kan Kang, ya ini kita karena Tempo ya kita ngomongin Tempo aja. Mungkin wartawan Tempo itu lebih ke pride kali ya, nggak nyari duit. Bener gak sih? Atau gini, apakah wartawan Tempo butuh duit gitu? Ya artinya butuh uang untuk dalam hal hidup ya perlu lah gitu. Tapi kan ya secukupnya aja sih mas gitu. Dan kalau pertanyaan bahwa lu bisa kaya nggak sih dari jadi wartawan gitu? Jawaban gua adalah ya kalau lu mau jadi orang kaya gitu jangan jadi wartawan gitu karena gue pribadi dan teman-teman di Tempo saya kira jadi satu value bahwa
ya di Tempo itu kita bekerja untuk publik gitu. Gue lulusan Vkom Unpad. Dulu banyak banget, termasuk gue sih, yang pengen banget jadi wartawan. Gue tuh nggak jadi wartawan karena gue lihat jurusan jurnalistik di Vkom itu lulusnya lama-lama. Tapi karena gue pengen banget jadi masuk di dunia jurnalistik, akhirnya gue bikin pers kampus di Jatinangor namanya. Sampai hari ini masih ada. Gue pemret pertamanya waktu itu. Tapi gue sendirian humas. Dulu itu bayangan teman-teman kalau jadi wartawan itu naik Vespa butut bawa kamera. Karena waktu zaman dulu kan masih kamera tuh ya. Belum ada handphone. Kemana-mana cari berita gitu. Itulah bayangan teman-teman jurnalistik. Ya, hari ini juga udah jadi pemret segala itu. Mereka tuh kayak gitu bayangannya. Nah kalau wartawan zaman-zaman lu masih kayak gitu nggak bayangan? Karena kan waktu itu tuh kita gini loh bos, toko elektronik yang jual laptop zaman gua kuliah tuh kagak ada. Karena kita masih mesin tik semua, jangan ketawa lu. Memang bener kejadiannya begitu dulu. Kita semuanya masih ngerjain pakai mesin tik. Nggak ada tuh toko elektronik yang jual. Kalau toko elektronik ada pun yang jualan tuh mini kompo, dulu tuh ada LCD, nah gitu-gitulah gitu. Nah sekarang wartawan lulusan sekarang serba digital tuh bayangan jadi wartawan itu kayak apa sih? Kayak gitu kan apa dulu kan ya itu tadi Vespa butut, bawa kamera, helm, jalan-jalan bawa notes gitu. Nah kalau sekarang sih dengan kemajuan teknologi kan semua serba gampang ya Mas ya. Recording kalau dulu wartawan di zaman lu ya kan steno terus perlu bawa alat perekam segede-gede gini kan sodori di depan narasumber gitu kan. Nah sekarang dengan handphone pun cukup gitu kan. Lalu mencatat gitu kan. Banyak orang sekarang wartawan muda sekarang mereka mungkin di lapangan mereka nggak bawa note atau bolpen yang untuk mencatat. Kalau gue sih masih bawa gitu karena kalau gue sih merasa mencatat dengan bolpen itu jauh lebih lama tuh gue ingetnya tuh ketimbang gue catat meskipun di handphone ada fitur untuk catatan ya bisa kita namanya tickpad itu mengetik cepat itu tapi sering lupa itu. Nah kalau gue mengakalinya karena gue terbiasa mencatat dengan bolpen gue catat tuh di kertas meskipun tulisan gue jelek tapi gue bisa cari waktu dia ngomong ini gue taruh di sudut mana di kertasnya gue bisa inget tuh di situ. Nggak banyak sih orang-orang kayak yang seperti yang gue lakukan tapi kebanyakan wartawan sekarang dimudahkan dan bahkan boleh gue bilang dimanjakan oleh teknologi gitu loh. Bahkan misalnya ketemu atau memverifikasi minta keterangan narasumber itu dulu orang mesti atau wartawan itu mesti harus menunggu di rumahnya di kantornya untuk dapat komentar dari Henry Satrio. Gua akan datang ke Tebet untuk nungguin Henry Satrio keluar kantor jam berapa. Menteng. Oke. Gua cegat tuh sebelum dia naik mobil, gua cegat dia sodorin kamera dan perekam untuk gua tanya misalnya soal konfirmasi yang krusial gitu. Nah, sekarang wartawan dengan telepon yang murah, WhatsApp mereka cukup kirim pesan, telepon gitu kan. Nah, itu yang sering yang gue bilang dalam kelas-kelas yang in-house training yang dimiliki oleh Tempo, redaktur-redaktur senior kami sering mengingatkan standar dari wartawan Tempo itu mesti lebih tinggi. Dalam arti apa? Pram tuh, gue di salah satu orang yang yang kurang ajar lah gitu. Yang kita yang di training oleh Pram, ditanting oleh Pram bahwa Kang, lu itu dulu waktu gue reporter, kalau liputan ada konvers atau apa gitu, lu harus jadi orang yang terakhir pulang dari rumah itu, gitu. Misalnya nih Megawati, gue pernah ingat tuh Megawati waktu itu ada satu pertemuan lah di rumahnya di Menteng gitu. Gue sampai nggak berani pulang tuh karena Pram telepon, lu orang terakhir bukan, pastikan bahwa lu orang terakhir dan nggak ada wartawan. Gue yang lain udah balik itu, gue 1 jam lebih lambat Pak pulang dari situ Pak. Jadi lu benci banget sama wartawan yang lama-lama ini orang kurang ajar, gue nggak pulang. Jadi untuk memastikan bahwa kita nggak bobol gitu. Nah termasuk dalam hal meminta konfirmasi atau tanggapan, bilang bahwa
nggak cukup. Dan ini sering diingatkan, kita nggak cukup dengan hanya kemudian Tempo sudah meminta konfirmasi atau tanggapan dengan menelepon atau mengirimkan pesan. Lu harus tungguin, lu harus cari rumahnya, lu harus cari nomornya gitu. Sampai pakai ilustrasi, dan gua rasa ini standar yang bagus aja. Misalnya dulu itu wartawan-wartawan lama Tempo itu saking cerdiknya, mereka punya banyak cara. Misalnya nih, ini pengalaman beneran nih Mas Yen. Jadi diminta untuk mengejar konfirmasi, hanya konfirmasi. Jadi laporan itu nggak bisa terbit kalau belum ada konfirmasi dari pejabat itu. Nah, pejabat itu kalau berangkat ke kantor, kita dapat informasi selalu diantar oleh supir pribadinya, ya kan? Nah, terus wartawan ini mendekati resepsionis untuk tanya, si Pak ini supir pribadinya namanya siapa? Itu, oh supir pribadinya namanya ini, oke. Dia tungguin berapa jam kemudian, dia minta resepsionis untuk manggilin si supir pribadinya si pejabat ini. Nah, resepsionis manggil atas nama Pak A, ditunggu di di lobi gitu. Dia bawa mobilnya gitu kan. Oke. Oh, kalau mobilnya masih datang, berarti si pejabat ini masih ada. Oh. Gitu. Sampai kemudian karena nggak ada, terus dia balik lagi. Berapa jam kemudian dipanggil lagi sampai dia tahu bahwa memastikan bahwa orang ini masih ada dan bisa dikonfirmasi. Sampai sebegitunya untuk Lo konfirmasi lagi nggak? Supir itu udah dipecat belum? Kita bolak-balik. Kang, ini terakhir nih. Ini udah masuk jadwal. Pak produser udah geleng-geleng. Kemarin tuh ada pejabat negara nanya sama gue. Bukan nanya sih, sebenarnya dia konfirmasi lah. Hen, gue kirain lu tuh cuma dosen. Ternyata lu pernah jadi direktur, pernah jadi ini, pernah jadi itu di perusahaan multinasional gitu ya. Terus kok sekarang mau ngomong politik gitu. Nah, ada gue ceritain lah gimana gue bisa jadi pengamat politik walaupun sebelumnya aslinya profesional, bahkan sampai jadi direktur perusahaan multinasional. Lu tuh lulus langsung wartawan atau kayak gue ada karir-karir lain dulu? Gue lulus kan nggak bertahun, Mas. Oh gitu. 2014 gue lulus dari Atmajaya Yogyakarta, tes di Tempo sekitar 2-3 bulan, terus diterima sampai hari ini. Jadi kalau gue ditanya pernah nggak berkarir di tempat lain, nggak pernah. Ya gue lulus jebrot langsung ke Tempo. Nah, kalau gue kan dulu tuh profesional, cuma gue hari Sabtu gue ngajar di Paramadina. Akhirnya terus ditanya-tanya tentang politik karena gue ngajar komunikasi politik kan, jadi sekarang mau ngajar politik. Tapi kalau lu emang pure wartawan ya? Wartawan. Oh, itu dia teman-teman. Mas Rikang nama lengkapnya? Raymondus Rikang. Bocor halus hari ini di tempat Henry Satrio Official. Kita ngomongin berbagai macam hal dari kebocoran-kebocoran yang terjadi. Nah, sampai ketemu lagi sama saya Henry Satrio, dan gue biasanya nggak pernah penutupan kayak gini ya bos. Nutup aja gitu kan. Oke. Jangkrik bos gitu kan. Jangkrik bos. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.